aja lah. Kita ingin membahas tentang bab ciri wanita yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Oh iyalah, ya. Jadi masuk surga itu Bu, semua orang Islam itu masuk surga. Setuju? Tapi ada yang transit dulu di neraka, itu masalahnya. Jadi semua kita ini masuk surga nih. Cuman ada di antara kita. Suara saya jelas ke belakang enggak? Enggak jelas kayaknya. Oh, enggak dengar, Kak. Arahkan speaker ke depan. Coba dites dulu aja, Kak. Enggak dengar dari tadi rupanya. Dites aja deh, Bu. Nih, Bu, mic-nya, Bu. Dites aja. Nah, dites aja, Bu. Ibu-ibu yang di luar, di samping masih longgar, masih ada tempat duduk, silakan lewat samping ya Bu. Lewat samping. Eva itu Pak, Eva dengar kan? Ibu yang di Nggak dengar sama sekali. Kalau mau di samping sini masih ada tempat. Kalau kurang dengar, silakan Ibu lewat di samping ya Bu. Oke, udah dengar Ibu yang di teras? Udah? Oke, terima kasih. Kok bisa udah dengar? Ah, ya. Ini di bawah gitu. Gimana? Baik, gimana yang di sini dengar? Oke, di belakang dengar? Baik, semua judul kita sore hari ini tentang ciri wanita ahlu surga. Setuju ya? Pengen masuk surga semua? Ini kursi merah, ini putih. Mantap kali pun ahlul bait ini, masya Allah ya. Mana ahlul bait ini? Oh, di belakangnya Kamelia. Baik, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kita akan membahas tentang ciri wanita yang dirindukan oleh surga. Ini bukan sekedar ciri wanita ahlu surga. Udah? Aman? Nah, apa tadi kece? Lupa dah. Oke, yang ketiga kalinya ya. Kita akan membahas tentang ciri wanita yang dirindukan oleh surga. Jadi bukan sekedar ciri wanita ahlu surga, bukan. Tapi ciri wanita yang surga pun rindu kepadanya. Kita sepakat bahwa semua orang Islam ini semua masuk surga, betul? Cuman tadi saya sampaikan ada yang mereka itu mampir dulu ke neraka. Mampir, transit ke neraka. Nah masalahnya transit di neraka ini yang sulit. Makanya saya maunya kita semua itu tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Karena neraka itu pedih Bu. Sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Jadi neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pintunya neraka. Yang kedua adalah di dalamnya neraka. Yang ketiga adalah di kerak-keraknya api neraka. Di pintu neraka, siapa dia? Orang Islam yang mengajukan dosa yang sangat kecil dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Di antaranya paman dari baginda Nabi mati dalam keadaan kafir, tapi Rasul sayang dengan dia, mencintai baginda Nabi, dia cuma di pintu aja. Dia tidak masuk, dia cuma di pintu aja. Nah, bagaimana siksa di pintu neraka? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu, Bu. Apalagi di dalam. Nah, yang di dalam itu siapa? Di dalam adalah orang Islam yang melakukan dosa. Nah, itulah dia orang sholat tapi gosip juga. Gosipnya itu nanti masuk neraka itu. Ya, orang yang majelis taklim tapi melawan maria-ria suami, itu di dalam neraka itu, yang tempat transit itu. Ya, tapi tidak ada sini wajah-wajah neraka dong. Nah, ya, di dalam neraka. Dan yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa yang berada di keraknya api neraka? Yaitu orang Islam yang melakukan syirik, mati bunuh diri, melakukan dosa besar dan seterusnya. Nah, bagaimana gambaran di dalam keraknya api neraka? Itu terdapat dalam surat Al-Lahab. Tabbat siyada abi lahabiw wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'anna anhu maluhu wa ma
kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla nara zatal lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya memakul kayu api dan kemudian dia taruh di punggungnya, dia bakar. Jadi dia ambil kayu, dia taruh di punggungnya, dia bakar sendiri. Fi jidiha hablum mim masad. Dia ambil kayu api, dia gantung ke lehernya, dia bakar sendiri. Itulah gambaran daripada api neraka. Dan neraka itu betul-betul nyata. Nah, makanya kita ini pengen masuk surga ini tanpa hisap dan dirindukan oleh surga. Kita ini janganlah Bu, sampai hidup kita juga susah, banyak masalah, mati sakit, mau udah mati duluan pula kita ke neraka. Itu nauzubillah. Mati saya berikan gambarannya supaya kita pengen masuk surga tanpa hisap. Mati itu sakit Bu. Orang mati itu selalu melihat ke atas langit saat sakaratul maut, dia akan dicabut nyawanya. Tidak ada orang mati lihat kiri kanan, betul? Yang sudah melihat orang sakaratul maut pernah nggak ngelihat orang mau mati sakaratul maut nengoknya ke kiri? Nggak ada. Mereka semuanya nengok ke atas. Betul ya? Nah, kenapa itu? Jadi setiap mereka sakaratul maut, itu mata mereka selalu ke atas dan ke bagian depan, ke atas. Atau di atas ya, setara dengan matanya. Kenapa? Karena orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu dia melihat malaikat di depan matanya, di atas langit. Dia melihat malaikat itu dengan penuh ketakutan. Dan malaikat pencabut nyawa itu ada di ubun-ubunnya. Biasanya kalau malaikat pencabut nyawa sudah ada di ubun-ubunnya, maka itu biasanya kakinya sudah keluh, udah dingin, bahkan sedikit kaku dan membeku. Nah, ketika lama-kelamaan nyawa dicabut, sakitnya luar biasa. Dalam posisi yang paling sakit adalah posisi za'an, yaitu ketika nyawa sudah di tenggorokan dan akan dicabut. Ini kondisi yang paling sulit. Itu sakitnya luar biasa. Ketika dicabut nyawa, ketika sudah sakaratul maut, itu sakitnya luar biasa. Ya, merasakan sakitnya mati itu luar biasa. Makanya saat kita mati itulah maka diperlukan ilmu daripada orang-orang yang melihat. Saat itu kalau ada anak yang meratap, jangan pergi ma, jangan pergi pa, makin sakitlah. Ada anak-anak yang meratap, pa, ma, manggil-manggil, jangan tinggalkan aku ma, jangan tinggalkan aku ma. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kalau mau meratap, pergi keluar. Nangis boleh, meratap tak boleh. Sangat berbahaya untuk daripada ahlul janazah. Maka disinilah ilmu diperlukan. Nah, saat itu yang bisa kita lakukan cuma talqin, bukan ngomong jangan tinggalkan pa, jangan tinggalkan ma, tidak bisa. Ya, maka itulah diperlukan ilmu pengetahuan. Maka saya selipkan sebentar. Nanti nih, kalau ada di antara kita orang tua kita, mak kita, bapak kita, anak kita, tua kita yang meninggal dalam kondisi sakaratul maut, maka apa yang kita lakukan? Talqinkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Tapi dalam kondisi mentalkinkan tidak boleh terlalu sering. Terlalu sering dia nggak suka, karena ini orang lagi sakit. Sementara kita nyinyir betul, ucap ma la ilaha illallah, ucap ma la ilaha illallah, dia sedang sakit. Maka sering saya sampaikan jangan terlalu sering, diberikan jeda. Seandainya dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diam, jangan ajak ngomong lagi. Kita berharap itu kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya. Jangan mah ameh di mama, jangan. Gitu. Tapi ternyata dia ngajak lagi kita ngobrol, maka tetap ucapkan ucap la ilaha illallah. Tapi ketika dalam posisi za'an, yang mana kaki sudah beku, sudah dingin, bisa dirasa, memang dingin banget. Ya, bisa dirasa, dingin banget kakinya. Itu tidak usah lagi memaksa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cukup ucapkan Allah, 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 Allah saja. Karena kalau dipaksa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, waktu la ilah meninggal dia, maka artinya tiada Tuhan. Maka ibu kalau terkejut la ilah kau ni ya, tidak boleh. La ilah itu artinya tiada Tuhan. Sering saya dengar orang bercanda, la ilah makjang kau ini ya, artinya tiada Tuhan. Sampai ujung la ilaha illallah. Sering ya bercanda seperti itu. La ilah. Oke, nah itu ya. Jadi itu yang kita maksud dengan
Itu yang kita maksud dengan kalimat-kalimat la ilah. Nah, ingin saya sampaikan bahwa ketika ini terjadi, maka yang kita lakukan apa? Adalah melepasnya dengan kematian yang baik. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ingin sampaikan kepada kita semua, mati itu sakit, siksa kubur itu sakit. Siksa kubur ada? Ada ya. Tapi apakah yang disiksa itu jasadnya, ruhnya, atau ruh dan jasadnya? Itu tidak ada yang dalil yang menjelaskan. Cuman siksa kubur itu pasti. Maka sebelum saya lanjutkan, ada 4 doa yang ibu tidak boleh lupa doakan setiap habis sholat, atau usahakan di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Apa doanya? Doa sakaratul maut dulu. Sakaratul maut dulu. Sakaratul maut dulu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Harus hafal. Yang kedua, doa siksa kubur. Habis mati kan disiksa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min hazabil kubur. Iya dong? Iya enggak? Nah, setelah itu doa apa? Allahumma ajirni atau ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Terus dia kan sakit sakaratul maut, pasti dong kita pengen ringan. Hilangnya siksa kubur, pasti dong kita nggak pengen disiksa. Terus Allahumma ajirni minan nar, supaya terlindung dari api neraka. Kemudian yang keempat, Allahumma as'alukal jannah. Nah ya Allah, aku berharap syurgamu. Jadi kalau mati kita udah nggak sakit, kemudian sakaratul maut kita nggak sakit, kita terlepas dari azab kubur, lalu kemudian kita terlindung dari api neraka, maka yang mesti kita lakukan selanjutnya, Allahumma as'alukal jannah. Ya Allah, aku berharap bagimu syurga. Nah, ini yang menjadi tema kita hari ini. 20 paling lama 30 menit ke depan, maka kita akan membahas bagaimana ciri wanita yang dirindukan oleh syurga. Kalau kita bahas sekarang, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Mau nggak mau, ini hal yang sederhana, tapi kita cukup saling mengingatkan saja. Kita mulai, mau nggak mau, suka nggak suka, wanita-wanita yang dirindukan oleh surga adalah yang pertama, adalah orang yang tidak tinggal sholat 5 waktunya. Itu pondasi dong. Kan Pak Ustadz pernah bilang, bahwa yang pertama kali dihisap saat kita meninggal adalah sholat kita. Cuman persoalannya sholat ini kan banyak faktornya Bu. Mungkin di waktu muda dulu kita nggak sholat karena kita masih maksiat. Segera bertaubat, menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi. Dan hari ini tidak boleh lalai lagi dalam sholatnya. Lalai itu kan sering kita sampaikan. Lalai itu apa? Sekarang saya tanya. Azan zuhur misalnya jam 12.30. Ibu sholatnya 1:30. Lalai atau enggak? Belum tentu, Besti. Belum tentu. Coba. Ibu sholatnya azan isya misalnya jam 8. Ibu sholat jam 10. Lalai atau enggak? Lalai waktu. Belum tentu. Maka kita bahas definisi lalai. Karena kalau kita sholat 1:30 pasti lalai, nggak bakal masuk surga. Iya dong? Karena ciri alladzi ara'aital ladzi yukadzibu bidin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Tapi apa itu lalai? Kapan seseorang itu dianggap lalai dalam sholat? Jadi gini Bu, misalnya azan zuhur jam 12:30, gitu kan? Lalu kemudian di jam 12:30 itu kan sholat itu hukumnya wajib. Terbentur dia Bu, kita nggak bisa karena kewajiban yang lain misalnya. Kita nggak bisa karena kewajiban yang lain. Tapi yang hukumnya wajib juga. Misalnya saat yang sama suaminya sakit minta dikompres. Kompres dulu. Tertunda sholatnya karena ngompres suami, itu nggak lalai namanya. Oh gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya banyakkan contohnya. Misalnya azan zuhur jam 12:30. Tahu-tahu anak nangis. Kita diamkan dulu dia, biar dia nggak nangis, kita kasih dulu makan, yang baik kita susui dulu sebentar. Akhirnya sholat kita jadi jam 1. Karena anak juga wajib, maka dia tidak menjadi terhitung lalai. Contoh misalnya 12:30 azan, udah ngambil wudhu, datang tamu. Sambut tamu dulu karena itu juga kewajiban.
Buatkan air minum, lalu kemudian izin ya Bu, saya mau sholat dulu. Tertunda sholatnya jadi jam 1 atau setengah 2. Itu tidak lalai, karena benturannya itu kewajiban. Benturannya adalah kewajiban yang sama. Atau misalnya ibu lagi di kelas, proses belajar mengajar. Lalu kemudian ibu mengajar, lalu kemudian saat kita mengajar, azan. Jawab dulu azannya, tertunda sholatnya karena mengajar dan belajar itu hukumnya juga wajib. Ya dong? Tertunda, itu tidak lalai namanya Bu. Misalnya ada seorang ustadz yang ceramah atau lagi mengajar mengaji, lagi asik belajar mengajar, terdengar suara azan. Berhenti dulu, lanjutkan belajar sedikit, baru kemudian sholat setelahnya. Tertunda sholatnya karena proses belajar mengajar itu juga nggak lalai Bu namanya. Pokoknya kalau dia berbenturan dengan yang wajib ya, bukan wajib kifayah, wajib loh, maka itu boleh, tidak lalai namanya. Tapi kalau tertunda sholatnya karena ngalai-ngalai, ngango-ngango, karena jalan-jalan ke Ramayana, pilih-pilih baju azan, azan bekoselah, lalai. Atau misalnya kita lagi nyetir azan, masjid terdekat ada, kita nggak duluan nih pergi ke masjid, nanti ajalah, lalai. Atau misalnya lagi ngopi-ngopi dengar azan, bekoselah, lalai. Tapi pengen dirindukan oleh surga, ngota-ngota, lalai. Itu lalai namanya. Nah, maka Allah itu memberikan jadwal sholat yang cukup panjang untuk jika dia berbenturan dengan yang wajib tadi gitu loh. Maka itu sholatnya boleh ditunda. Tapi kalau seandainya dia berbenturan dengan yang mubah, pergi ke pasar, itu kan mubah betul ya, maka itu tidak boleh ditunda sama sekali. Karena yang sholat, yang wajib itu nomor 1. Faktanya, banyak nggak diantara kita yang menunda sholat karena nganga-nganga? Baring-baring, banyak? Maka mulai maghrib ini kita perbaiki ibadah kita. Karena kita tidak sekedar ingin masuk surga, tapi juga dirindukan oleh surga. Misalnya nih, betapa pentingnya sholat di awal waktu. Ketika kita sholat berjemaah sebagai perempuan, misalnya kita sholat rawatib nih Bu, baru 1 rakaat orang iqomah, kita di masjid. Pertanyaan saya, lanjutkan rawatibnya atau kemudian berhenti rawatibnya dan ikut imam? Pertanyaannya paham? Ini ada orang, kita lagi sholat rawatib nih, hukumnya sunnah muakkad nih, ya, baru 1 rakaat ternyata imam nih iqomah. Kita berhenti sholatnya, kita ikuti imam atau lanjut dulu aja? Nggak yakin jawabnya. Maka berhenti Bu. Karena keutamaan kita mengambil takbiratul ihram di awal itu adalah bagian dari sebuah keutamaan. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Mana lebih baik, di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Bisa saya rak. Yang sholat yang paling baik adalah berjemaah dan di awal waktu. Tapi apakah berjemaah harus di masjid? Jadi begini, perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan di masjid. Perempuan tidak diwajibkan dan tidak diharamkan ke masjid. Maka ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkan dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid, tapi tidak wajib ke masjid. Nah, yang paling baik yang mana? Berjamaah. Maksudnya apa sih Ustazah? Di masjid berjamaah bagus, di rumah berjamaah bagus. Di rumah tidak berjamaah tidak bagus, di masjid berjamaah bagus. Di masjid sendiri tidak bagus, di rumah berjamaah lebih bagus. Jadi intinya usahakan berjamaah dan di awal waktu. Nah, maka kalau ibu di rumah punya rame orang, punya anak soleh, punya suami soleh, lalu kemudian ibu punya adik yang soleh, tinggal satu rumah, nggak ke masjid nggak apa-apa. Karena pahala 27 derajatnya bukan karena ke masjidnya, tapi karena berjamaahnya. Paham? Oh iya dong. Ada ibu sholat di rumah berjamaah, datang kawan kita sholat dia di masjid sendiri, mantap, kita lagi yang di rumah.
Iya dong. Nah, jadi 27 derajat kalau kita berjamaah. Jamaah itu apa dalam agama kita? Yaitu adalah sendiri, adalah minimal berdua. Satu imam, satu makmum. Satu imam, satu makmum. Nah, ini dia. Jadi yang paling utama adalah berjamaah dan di awal waktu. Hati-hati. Kalau pengen dirindukan oleh surga, sholat wajib itu tobi'inya adalah di awal waktu. Masih banyak saya menengok jamaah yang salah paham. Memang waktu Isya itu sampai tengah malam. Tapi jangan sampai sholat Isya di tengah malam. Kenapa? Usahakan sholat wajib di awal waktu. Ada jemaah yang katanya dia mendengarkan bahwa dibolehkan menunda sholat Isya di waktu tahajud. Jadi dia tidur dulu. Ada yang pernah dengar begitu? Atau yang kayak gitu? Oh, kue suara ya. Ada ya? Nah, jadi dia nggak sholat Isya. Jadi isyanya itu nanti tengah malam di waktu tahajud. Isyanya tengah malam di waktu tahajud. Jadi dia bangunlah jam 1 malam. Dia sholat isya dulu 4 rakaat. Lalu dia sholat tahajud 2 rakaat. Saya bilang, yang kayak gini boleh nggak? Waktu isya masih panjang loh Bu. Masih ada loh jam 12 malam, jam 1 malam. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh nggak Bu? Boleh. Sholat isyanya sah nggak? Hah? Ya, tapi kan waktunya masih ada. Lalai nggak? Sengaja. Jadi gini. Secara hukum sholatnya sah. Karena waktu isya kan panjang. Tapi hal ini tidak boleh dijadikan kebiasaan. Kenapa? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Tabiat sholat tahajud itu lebih baik di ujung waktu. Kan malam itu terdiri dari 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam kedua jam 2 malam sampai azan subuh. Maka waktu terbaik tahajud sepertiga malam ketiga. Boleh jam 11, boleh jam 12. Tapi lebih baik sepertiga malam ketiga. Jam 2 malam sampai azan subuh. Maka yang pengen saya sampaikan apa? Yang pengen saya sampaikan, kalau ada yang melakukan ini, maka jangan dijadikan sengaja atau kebiasaan. Karena tabiat sholat isya di awal waktu, tabiat tahajud adalah di ujung waktu. Ustazah, kami ketiduran. Ya, sekali-kali ketiduran boleh, tapi jangan sering-sering. Karena kita dimakruhkan tidur di 3 waktu. Jangan jemaah saya tidur di 3 waktu ini. Yang pertama, jangan tidur habis subuh. An-naum ba'da subuh yazhabu barakatul rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Bu, yang diangkat tuh bukan rezekinya tapi berkahnya. Kita kalau disuruh pilih, mana lebih bagus, yang dicabut itu uangnya atau berkahnya? Bagus lagi dicabut uangnya tinggal sedikit tapi berkah. Dia repotnya tidur habis subuh itu mengangkat berkah rezeki. Oh ya. Dan berkah usia. Jadi usia kita ini nggak berkah, hidup kita nggak berguna, tidak ada hal indah yang bisa kita dapati. Diangkat kebahagiaan, diangkat ketenangan. Ketika ketenangan itu dicabut, jadi jangan main-main kalau tidur habis subuh, jangan buat, jangan lakukan. Berkah rezeki, berkah usia. Rezeki, orang yang cirinya rezekinya nggak berkah, itu salah satunya dia punya banyak tapi nggak berasa. Dia punya banyak tapi selalu merasa sedikit. Pernah ya nengok orang yang lagi susah, dia susah gini ya, susah manggale gini, ndak baju bali do, tapi ambe melilit pinggang. Pernah kan dengar orang ngomong kayak gitu ya? Susah hidup sekarang nih ya, susah kali ndak baju bali do, ndak laku yang ngawak jua do, cincin itu. Itu ciri-ciri orang yang diangkat berkah. Dia tidak bisa merasa puas dengan apa yang ada. Jangan coba-coba tidur habis subuh. Itu yang akan terjadi. Dia nggak tenang, walaupun dia punya banyak harta. Jadi berkah rezekinya yang dicabut. Ngeri gak? Ngeri ya. Kalau mau tidur habis syuruk, ya setelah subuh nggak boleh. Berkah usia. Berkah itu adalah ketenangan. Orang yang usianya berkah, tenang hatinya apapun kondisi nasib dia. Saya pernah nanya kepada jemaah, saya coba lagi tanya. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan?
Kuat-kuat lah suaranya. Apakah uang bisa beli kebahagiaan? Yakin nih Bu? Saya tanya lagi nih ya. Hei, yang di belakang. Yang di belakang. Suara saya jelas. Apakah uang bisa beli kebahagiaan? Tidak. Bisa, tapi bahagia nggak bisa. Oke, saya tanya membuat bahagia ya. Apakah uang bisa membuat kita bahagia? Apa bedanya, Mak? Bu. 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 Uang bisa membeli kebahagiaan. Dan dengan uang kita bisa bahagia. Tapi tunggu dulu, Bu. Contoh, Bu. Kita suntuk di rumah. Bulak-balik, guliang-guliang, suntuk. Kita punya uang. Terus kita bilang, aku mau jalan-jalan ke Malaysia seminggu. Bahagia nggak, Bu? Pasti bahagia toh. Berfoto-foto kacamata di atas selfie. Bahagia toh? Bahagia. Tapi uang tidak bisa beli ketenangan. Ibu pergi ke Malaysia jalan-jalan 7 hari 7 malam. Pas pulang tak tenang lagi. Sakit kepala. Rumah berserak-serak. Piti habis. Atau nengok suami bete aja. Sementara kebahagiaan itu hanya sementara. Sementara ketenangan itu lama sifatnya. Tenang itu dari dalam diri, bahagia dari luar diri. Bahagia itu cuma sebentar, Bu. Mana ada bahagia yang lama? Sebentar aja. Oh, ibu belanja beli tas, cantik 3 harinya, Bu. Bener nggak? Bisa, saya bahagia, saya bisa beli uang. Saya bisa beli tas, cantik ya, cantik. Bahagia kita dengan uang, kita bisa beli baju, betul? Baju ini cantik, shalalalala. Cantik, ini cantik loh, aku beli baju loh, puta-puta. Bahagia, Bu. Dengan uang itu. Tapi apakah bisa beli ketenangan? Enggak. Tetap aja kita sedih kalau digibahin orang. Tetap aja kita sedih kalau kita kesepian. Karena kita nggak punya ketenangan. Kita menyandarkan kebahagiaan pada situasi luar yang sifatnya sementara. Baju-baju yang kita beli udah 2 lemari, 3 lemari mau runtuh kayak gempa bumi itu. Coba saya tanya, yang ibu pakai yang mana? Itu aja kan? Nah, itu yang ngaku. Dan lucunya, hilangnya dan diangkat keberkahan itu ketika kita mau pakai baju ini, ndak cantik doh, ndak lama pinggangnya doh, taruh lagi, ambil lagi baju yang lain. Ini cantik sih, tapi jilbabnya ndak enak di ininya, taruh lagi, ambil lagi yang lain. Ini cantik tapi ndak cocok sepatunya, sakit kepala, Bu. Ibu bisa menyatakan barang ibu nggak bagus. Kita bisa bilang itu nggak bagus, itu nggak bagus, itu nggak cantik. Padahal kita tadi yang beli, kita yang beli. Lama-lama kita bilang dia nggak bagus. Lucu nggak? Lucu. Itu ciri diangkatnya keberkahan. Yang berkah itu adalah semua baju kita suka. Semua baju kita pakai. Pakai baju nggak pakai mikir. Geraknya cepat. Kok ndak istiqoroh dulu milih baju? Jong. Apa sih? Mau beli apa? Kita mau renovasi rumah. Rumah kita bagus. Bahagia cuma seminggu, Bu. Paling mantap sebulan, Bu. Setelah itu sekarang kita tinggal di rumah kayak gimana pun. Duduknya di situ-situ aja nggak? Duduknya situ-situ aja nggak? Situ-situ aja. Situ-situ aja. Mau rumah ibu berlantai 8, ibu berputar-putar di situ aja, yo. Makan ibu di sini, duduk ibu di sini, betul? Bukan ndak boleh punya rumah besar, bukan. Boleh, ya kan? Temakan lidah pula nanti saya kan. Jadi dibolehkan. Cuma maksud saya adalah bahagia kita dengan apa yang kita punya. Jangan bahagianya kita, jangan karena faktor luar, tapi ketenangan dalam diri kita. Jadi uang bisa beli kita kebahagiaan, tapi tidak bisa beli keberkahan. Maka jangan coba-coba, keberkahan itu ketenangan. Maka jangan coba-coba tidur habis subuh, ujung-ujungnya kita nggak bisa menikmati hidup ini nanti. Itu ada efeknya, Bu. Ya kan? Apa yang kita pakai kita jelek. Karena kebahagiaan itu faktor luar. Sementara ketenangan itu faktor dalam. Apakah orang yang sendiri tanda dia sepi? Belum tentu, jangan-jangan dia tenang dalam hatinya walaupun dia sendiri. Apakah orang yang beramai-ramai tanda dia ramai? Belum tentu. Ramai dia, jangan-jangan menyimpan kesepian dari dalam dirinya.
Nah itu, jadi kalau ada di antara kita baju belirik pintu, tapi yang dipakai itu aja, yang lain tak bagus, segeralah kasih orang lagi. Masya Allah. Oke, jangan tidur habis subuh habis asar. Jangan tidur apa tadi? Kita kok jadi cerita ke sini, nggak apa-apa lah ya. Jangan tidur habis subuh. Jangan tidur habis asar. Jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qablal isya. Rasulullah itu nggak suka orang tidur sebelum isya. Nanti setelah sholat isya baru tidur. Ini tidur sholat isyanya jam 1. Semoga kita punya pribadi yang berkah. Amin. Nah jadi orang yang hidupnya berkah tuh dia senyum aja deh. Apa yang dia pakai dia suka semua. Dia ini kok listrik sampai 1 karton. Pas mau pergi pengajian yang mah gak dipakai yo. Jelek, ini jelek, ini jelek. Ini dah lama, ini dah lama. Oke? Dah. Clear? Dah. Berapa lipstick ibu? 1. Oh 1. Habis baru beli lagi. Habis baru beli lagi ya, mantap. Oke, baik. Yuk kita lanjut ya. Jadi jangan tinggalkan sholat. Sholat harus di awal waktu kalau kita ingin menjadi wanita yang ahlu syurga. Cuman kadang-kadang proses belajar kita tetap aja salah. Karena al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempat salah dan lupa. Misalnya nih kita mau sholat isya, tahu-tahu masih telat, nggak apa-apa. Besok perbaiki lagi. Oh saya pengen menjadi wanita yang dirindukan oleh surga, rupanya zuhurnya jam 1:30, nggak apa-apa. Besok perbaiki lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita berproses lebih baik. Karena sholat adalah tiang agama. Kalau kita meninggal yang paling pertama ditanya adalah sholat kita, bukan yang lain. Oke, yang kedua. Jika ingin menjadi wanita yang dirindukan oleh surga adalah banyak bersabar terhadap kezaliman. Terutama bagi ibu-ibu yang masih punya suami, banyak bersabar atas kezaliman suami. Kok diam? Ya tunggu dulu belum selesai lagi. Belum selesai lagi ya. Kezaliman. Kita hidup pasti ada beberapa orang atau banyak orang, entah dari dalam keluarga kita, entah dari luar, kita dizolimi, betul ya? Maka tahan kepada kezoliman untuk tidak membalasnya, sekalipun kita mampu membalasnya, tapi kita memilih untuk memaafkan. Itu ciri wanita yang dirindukan oleh surga. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa orang yang beriman adalah orang yang mampu untuk membalas, tapi dia menahan diri dan memilih untuk memaafkan sekalipun dia sanggup membalasnya. Itu baru jamaah saya. Mantap? Kondak gerasa gerusuk. Tahan kepada kezaliman. Maka saya jelaskan. Dalam otak kita ini, yang belakangan sering saya jelaskan, ada namanya kinerja otak, cara kerja otak namanya amigdala. Yaitu cara kerja otak untuk melindungi diri kita dari tekanan, membela diri kita, menekan orang lain supaya kita menang. Itu ada di setiap kita. Ibu ada punya, saya ada punya proses kerja otak. Maka bedakan antara reaksi dengan respon. Reaksi dengan respon. Saya ulang. Bedakan antara reaksi dengan respon. Saya coba logikakan seperti ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ketika ibu lagi nyetir nih enak gitu ya. Atau lagi naik motor gitu. Atau nyetir deh. Lalu datang motor nyalip. Cus, ibu terkejut. Apa yang ibu lakukan saat itu pertama langsung? Entah iyo atau enggak. Enggak percaya. Astagfirullah. Gaya. Memang astagfirullah. Astagfirullah. Kepala ang. Ya kan? Astagfirullah. Enggak ni 10 nyawang. Ada orang samping kita nih. Disalib kita. Dur. Astagfirullah. Kepala ang lah. Itu orang samping kita ngomel juga. Kita ngomel juga. Itu gosip nggak? Tunggu dulu. Tenang. Saya tanya lagi. Ketika kita lagi ngantri. Terus ada orang motong antrian kita. Apa cakap kita? Oi ngantri bu. Masih mending ngantri bu. Oke ya. Kempara tuh ngantri lah bu. Oi lah dari tadi yang mau disiko panjang kali ceritanya.
Budayakan antri. Oke. Saya lanjut. Jadi ketika kita disalib, ketika kita lagi ngantri lalu dipotong, maka kita merasa tertekan, terancam. Maka kita detik itu langsung bereaksi. Amigdala kita bekerja untuk membela diri, untuk merasa menang, untuk menjatuhkan orang, untuk biar kita tidak dizolimi. Itu reaksi. Jamaah saya tidak boleh terlalu cepat bereaksi terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Karena ini akan membuat kita menjadi orang yang tidak tahan kalau kita dizolimi. Saya pelan-pelan nanti ujung-ujungnya kita akan paham. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tahan 90 detik. Maka ada proses berpikir, amigdalanya udah turun tuh secara biologis. Cara berpikir kita udah netral tuh secara biologis. Maka dia akan menjadi akal yang realistis dan merubahnya menjadi respon. Ketika kita dipotong, istighfar, la haula wala quwata illa billah. Ternyata berpikir kita, ambil 90 detik waktu, biasanya kita agak sedikit turun emosinya. Dan kita berpikir, ya sih aku gak kena, oh mungkin dia buru-buru. Oh aku juga pernah sih gituin orang, oh mungkin dia buru-buru banget sih. Kalau aku jadi dia mungkin bisa jadi sih aku kayak gitu karena udah buru-buru gitu. Maka kita akan semakin sehat berpikirnya. Maka jangan terlalu cepat memberikan respon terhadap tekanan. Itu kezoliman. Jangan terlalu cepat memberikan respon kepada kezoliman. Tapi pengen dirindukan oleh surga. Kenapa pertengkaran suami istri banyak terjadi? Karena terlalu cepat memberikan reaksi. Mama ini tidak berguna. Emangnya kau berguna? Ya dong. Terlalu cepat mereaksi. Nah saya mau sampaikan, ketika kita bereaksi daripada kezaliman, kita akan semakin sering tersakiti. Dengan kita membantah, bukan malah kita itu tenang, malah kita tersakiti. Contoh ya, pura-pura aja ya. Mama ini tidak berguna, emangnya guna kau apa? Dah, dia punya amigdala juga, dia tertekan juga betul. Terus dia akan balas lagi tuh, kan dia tertekan juga nih. Dia melindungi dirinya juga, entah dia suami, entah dia teman, entah dia istri, entah dia anak. Ya kan, dia akan ngomong lagi. Dia akan ngomong lagi, misalnya, sama aja engkau sama emakmu. Kita jawab apa? Mending emakku masih hidup, bapak kau udah mati. Ya kan? Berkelahi kan? Semakin kita melawan, semakin dia naikkan tuh amigdalanya. Semakin kita melawan, semakin dia naikkan tuh tekanan untuk menyakiti kita. Maka semakin kita membantah kezaliman, semakin kita akan tersakiti. Belum lagi jawabannya, belum. Jadi itu adalah reaksi-reaksi yang kita berikan. Terlalu cepat merespon. Santai aja dulu, tenang dulu. Ya, tenang dulu, berikan waktu jeda untuk memberikan reaksi. Ketika seorang suami, istri, anak atau siapapun, tapi dalam hal ini kalau mau jadi wanita soleh adalah orang yang berbakti kepada suaminya. Ketika dia menyakiti, maka jangan terlalu bereaksi terhadap apa yang mereka sampaikan. Karena itu akan membuat kita tersakiti dan dia kemudian menyakiti kita kembali. Apakah ketika kita dimarahi itu kita akan benar? Enggak, Bu. Kita diam, apa kata dia? Diam aja engkau. Betul ya? Kita marah balik, dia bilang apa? Melawan kau nih. Ya? Kita nangis, dia bilang cengeng, digituin aja nangis. Kita masuk ke dalam kamar, dia bilang apa? Melawan, nyondok aja bisanya. Kita keluar rumah, dia bilang apa? Dia telepon mak kita. Ma, pergi dari rumah, ma. Dianggap istri nusus dan durhaka. Jadi ketika kita dizolimi oleh suami, oleh pasangan, oleh anak, oleh siapapun, semua akan terlihat salah. Kenapa? Karena dia sedang marah. Orang yang sedang marah masuk setan ke dadanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sedang marah akan dimasuki oleh setan dan setan melakukan dua hal. Pertama, setan akan menambah-nambah kemarahan dengan mengingatkan kita kepada keburukan orang yang kita marahi. Dan yang kedua, mengingatkan kita dan melupakan kita atas kebaikan orang yang kita marahi. Makanya ketika suami udah marah, ibu jangan heran kalau ibu tidak dianggap tidak berguna, tidak ada manfaat, tidak ada jasa. Karena yang ngomong itu bukan dia, tapi setan yang udah menguasainya. Maka kalau kita nangis, cengeng. Kalau kita diam aja bisanya. Kalau kita marah, melawan kau. Kalau kita keluar dari rumah, durhaka kamu. Kalau kita masuk ke kamar, memang masuk kamar, tapi marah-marah katanya kan. Nah, di antara semua yang salah, maka Nabi Rasulullah SAW memberikan satu arahan,
yang mengatakan bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam dulu. Daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat tak berguna, hanya perlu menahan sebentar untuk tidak memberikan reaksi. Saya sampaikan tadi, reaksi itu yang membuat kita emosi, betul? Tahan berapa detik? 90 detik aja kok. Istighfar, tahan. Setelah ibu menahan baru memberikan respon. Respon itu biasanya jauh lebih realistis. Karena kenapa? Karena ketika kita bereaksi, ketika kita marah, setan akan selalu menambah kemarahan. Jantung kita berdebar, kita menjadi tidak baik. Jadi kita itu tidak membalas kemarahan orang. Bukan karena dia itu nggak salah, tapi karena kita mencintai diri kita dibanding siapapun. Jadi jangan terlalu cepat merespon. Baru diomongin orang sedikit, udah gerasak gerusuk sana sini. Cari ini, datang ke sini, ngomong ke sini, cari kebenaran, bikin pusing. Udah tua, ingat usia. Ini untuk saya sih, ya kan? Gitu ya. Jadi tenang loh. Diam aja, kenapa? Marah itu sebentar aja hilang kok, Bu. Saya udah banyak, Bu, ngadapin orang. Saya mau ke rumah mertua saya saja. Saya teman. Ngapain? Saya udah nggak tahan. Saya udah ganti baju nih. Saya difitnah. Saya mau datang nih. Udah, tahan dulu aja. Nggak usah ganti baju. Tapi nggak bisa. Mau sampai kapan saya dizolimi? Udah. Tenang dulu aja, pokoknya jangan pergi. Saya mau pergi, pokoknya jangan pergi. Kalau masih pergi, jangan cerita lagi ke saya. Diam. Saya tenangin, saya tutup telepon. Setelah 1 jam saya telepon. Jadi pergi enggak? Ngapain aku pergi? Gak ada gunanya, gitu kan? Tadi itu cuma emosi. Dia cuma perlu jeda, diam aja dulu. Kenapa sih? Susah banget sih untuk diam sebentar gitu loh. Kan memang diam sebentar untuk memisahkan antara reaksi dengan respon. Paham nih? Semuanya harus begitu, Bu. Ketika ada orang yang bilang, Ustazah Nelani sombong, apa kau? Jangan bereaksi. Ustazah Nelani sombong, tahan dulu. Oh iya, mungkin saya terlalu cuek ya. Oh oke, nanti saya ubah. Kalau enggak ya udah saya maafin. Udah, diem aja gitu loh. Diem dulu, tenang gitu. Kenapa orang suka marah-marah? Karena terlalu sering bereaksi. Dikit-dikit cus kayak mercun. Tahan dulu. Oke? Tahan kepada kezoliman. Ciri orang yang ahli surga. Oh nggak mau, suka nggak suka, itu dia. Komentar negatif. Misalnya saya live nih. Saya kan suka live ya. Tapi jarang sih, netizen saya baik-baik. Apalagi yang hadir sekarang nih kan. Nah, misalnya ada komentar negatif nih. Ustazah ngomong doang. Nih pura-puranya nih. Itu kalau kita nggak ngerti, nggak punya ilmu, kita akan bilang, ngapa kamu? Kalau nggak suka, keluar dari live ini, gitu kan? Nah, tapi kita berikan jarak, baru memberikan reaksi. Oh, mungkin dia iseng aja. Oh, mungkin dia pengen ditanggapi. Oh, mungkin dia lagi pengen cari kawan dengan cara yang salah. Sehingga tidak ada ceritanya marah. Mana ada ceritanya? Paham sampai sini? Nah, Bu nanti kalau dibilang, hei sombong. Emang iya, gitu aja udah. Artinya apa? Hanya sekedar menahan saja sebentar. Oke? Berapa banyak orang yang menggebu-gebu. Gebu-gebu, nanti pokoknya aku gini. Nanti begini. Pokoknya begini. Nah, ada tuh, coba diamkan setengah jam, selesai perkara itu. Kalau diam berarti gak merespon, Ustazah. Diam itu bagian dari respon terbaik. Kamu kok diam aja sih? Gak merespon, ya ini responku. Oke? Pikir dulu sebelum kita bertindak. Makanya orang beriman, fakir qabla an ta'zima. Berpikir kita sebelum bertindak. Bisa ya? Jangan oke-oke aja. Lalu-lalu, oke, jo lalu dilaluan jo. Ya, gurasa gerusu. Harus tenang, diem dulu, tahan dulu. Oke ya, dah. Nomor 3, terakhir. Jangan panjang-panjang kali, banyak kali PR nanti. Yang ketiga terakhir, kalau pengen jadi wanita ahli surga, memang mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, hal klasik tapi harus kita kerjakan. Puasa Ramadan dan penuhilah kodo puasa itu, Bu. Waktu Allah berikan kepada kita
setahun berapa hari? 365 hari. Puasa berapa hari? 30 hari. Dalam 30 hari berpuasa, ada 15 hari kita nggak puasa karena sakit atau haid. Waktu menggantinya berapa lama? 330 hari. 15 hari nggak berpuasa, menggantinya 330 hari. Nggak juga diganti loh. Bertahun-tahun. Parah nggak tuh? Siapa tuh? Oke, ya. Ustazah gimana ganti puasa 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun yang lalu? 15 hari menggantinya 330 hari. Nggak diganti juga. Terus kita bilang, ya Allah hidup ini kok sulit ya. Allah kok nggak sayang ya sama aku. Gimana Allah bisa sayang orang hak Allah aja nggak diberikan? Kalau nggak bisa ganti kata Allah apa? Fidyah. Fafidyatun ta'amu miskin. Yaitu dengan fidyah. Siapa orang yang bisa membayar fidyah? Orang sakit yang tak mungkin ada harapan sembuh. Macam mana dia mau puas orang harapan sembuh aja nggak ada. Tapi akalnya sempurna. Misalnya orang yang stroke. Akalnya sempurna. Dia wajib ganti puasa. Tapi kan nggak bisa dia puasa. Dia udah stroke. Maka dia boleh bayar fidyah. Kecuali dia pikun. Maka kecuali dia pikun. Kalau dia pikun tak wajib dia puasa. Maka kalau nggak mau puasa pikunlah dulu. Orang gila nggak perlu puasa. Gila dulu. Gitu kan. Nah jadi wajib dia. Cuman karena dia nggak mampu ganti puasa, dia bayar fidyah. Fidyah berapa? 1,4 kilogram beras per hari. Berapa 1,4 kilogram beras harga beras sekarang, Bu? Jawab aja lah, Bu, biar bantu saya. Hah? 1,4 kilo. 25.000. 25.000 kali 15 misalnya. Gantinya berapa lama fidyahnya? Setahun. Masa 25.000 nggak bisa bayar setahun 330 hari? Satu hari. Kali berapa banyak kita nggak berpuasa? Digantinya berapa lama? Setahun kan waktunya? Bisa diangsur kan? Nggak juga kita ganti. Repot nggak tuh? Terus rezeki kok susah ya? Kemudian apa lagi? Ibu hamil yang menyusui yang dikhawatirkan anaknya kenapa-napa. Kalau anaknya cuma 1-2, kudu aja lah. Kecuali anaknya rame. Lahir anak pertama di bulan Ramadan, Muhammad Ramadhani. Baru 6 bulan lah hamil lo balik ya. Muhammad Ramadhana lagi kan. Ya kan. Bolehlah dia bayar fidyah. Tapi kalau anak 1, anak 2 gantilah puasa. Ya, kemudian apa lagi? Orang sakit tua nggak mungkin puasa. Yang ketiga adalah tua nggak mungkin dia puasa. Itu ganti. Ustazah saya udah nggak ganti-ganti dulu. Kalau ingat jumlahnya kodo. Kalau nggak ingat cukup dengan bertaubat saja. Dan jangan diulang lagi. Kita ini pengen mati masuk surga. Hidup kita udah menceringi-ceringi. Sakaratul maut sakit. Ya. Siksa kubur sakit. Masuk neraka pula. Janganlah kalau bisa. Pakai doa sama Allah, ya Allah. Di antara dunia yang fana penuh perjuangan, capek, lelah, letih, lesu. Kita ini semua capek. Mana ada hidup ini gak capek? Dari zaman Nabi Adam hidup ini capek, betul ya? Nah, capek. Ibu tidur di rumah aja capek gak? Capek. Kerja di kantor pagi, siang, malam capek gak? Capek. Jadi hidup ini capek. Cuman sekarang kita mengarahkan capeknya kemana? Biasanya kalau saya capek, saya selalu berpikir gini, ya Allah saya capek. Tapi nggak apa-apa, capek saya capek yang bermanfaat. Dibanding orang-orang juga pasti bakal capek tapi nggak bermanfaat. Udah gitu aja. Nggak ada. Ya, saya udah ngobrol dengan banyak teman selalu bilang capek, jenuh, lelah. Nggak ada hidup nih yang nggak capek. Tapi dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini tempat berjuang. Ya, tempat istirahat nanti di surga insya Allah. Ya, jadi ganti puasanya, jangan dibuat lagi. Kalau pengen jadi manusia dan wanita ahli surga. Amin. Allahumma amin. Udah 5:30. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Kalau waktu subuh itu kita tahu jam 4, 5, 6 gitu ya saya. Dengan kita tahu dan melihat jam, kita langsung sholat. Sholat subuh. 5:30. Jam 4, 5, 6. Itu waktu sholat subuh. Terus kita langsung sholat. Kemudian sedang sholat sunatnya baru, sedang sholat. Di rumah. Iya, kita sedang sholat. Sholat qobliyah. Iya, enggak yang ininya. Sholat sunnah. Qobliyah lah kalau pertamanya kan saya. Iya. Terus orang azan.
Oh, berarti belum azan. Ya, tapi waktu sholat itu kan datang tahu tuh. Waktu sholat Pekanbaru subuh 4.56. Berarti kan udah masuk waktu sholat. Berarti azan di tempat ibu yang belum. Iya. Tapi pas sedang kita sholat azan. Itu gimana? Waktu sholat udah masuk. Cuma di tempat kita ketiduran muazinnya. Lalu kemudian terdengar suara azan. Lagi sholat ada suara azan, lanjutkan aja. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke? Satu lagi lah. Ya. Kemudian sholat berjemaah tadi, kalau laki-laki itu yang bagus dan yang wajib, saya nggak ngerti juga saya, itu sebaiknya kan mendengar suara azan dia mencari Masjid. azan itu di masjid. Tapi dia menjadi imam di rumah. Mana yang lebih baik? Sebaiknya laki-laki itu kan katanya ketika terdengar azan di masjid, dia pergi ke masjid dan mencari titik azan di masjid. Kayak gitu kan? Atau sebaiknya dia menjadi imam di rumahnya. Mana yang lebih baik? Saya jawab ya. Sebaik-baiknya laki-laki adalah berjemaahnya di masjid dan menjadi imam sholat sunnah di rumah bersama istrinya. Dia bisa jadi imam sholat duha, bisa jadi imam sholat tahajud, bisa jadi imam sholat witir, bisa jadi imam sholat taubat, dan seterusnya. Yang sholat wajib Di masjid. Kalau ditanya lebih baik ya. Iya. Berarti kita imam kita, kalau kita ada 5 orang di rumah, kita perempuan aja ya. Iya, kita perempuan. Ya. Hah? Apa Bu? Sholat Isra. Suruh. Pertanyaannya apa? Siapa yang nanya, Bu? Bisa aja. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat sunat isyraq dikerjakan di rumah tentu nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Dia cuma dapat pahala syuruh aja. Kalau mau dapat pahala haji umroh, dalam dalil sholat dijelaskan, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf di masjid atau di musola, sampai datang waktu syuruh, satu kali haji, 1 kali umrah. Kalau kita sholat berjamaah pada saat imam membaca ayat kan kita harus mendengarkan ya. Tapi pada saat kita rukuk, sujud, itu kan ada bacanya. Lebih baik kita baca atau tidak? Kalau saat sholat berjamaah, bacaan ruku dan sujud, itu lebih baik kita baca atau tidak? Baca maksimal 3 kali bacaan ruku dan sujud. Kalau sholat berjamaah hanya maksimal 3 kali. Kalau sholat sendiri, bacaan ruku dan sujud lebih dari 3 kali lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau doa? Jangan dekat-dekat, nanti saya suruh doa nanti. Ya, kita doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya